Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru menyaksikan satu tayangan tentang saudara kita yang memiliki keterbatasan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyindir kita dengan hamba-hambanya yang begitu mulia. Pemuda kita ini, saudara kita ini, dia cacat tubuhnya, gagap bicaranya, tak banyak yang mampu dia lakukan. Tetapi untuk satu hal yang sangat-sangat agung bagi hatinya, yaitu salat berjamaah di masjid, menghafal Al-Quran. Semua keterbatasan itu dia lompati dengan susah payah. Semua keterbatasan itu dia jadikan sebagai wahana untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang mudah untuk pergi ke masjid, sungguh apa yang ada pada pemuda ini seharusnya membuat kita cemburu. Kesusahannya, kerumitannya, jalannya yang setiap langkah menghasilkan kelelahan yang sangat membuat dia merasa berat sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih yang ada di dalam hatinya, kekasih yang sangat dicintainya, memanggil, "Hayya 'alas salah, wahai hambaku, hari menuju salat, berjumpa denganku. Bicaramu aku simak, aku dengarkan, aku menjawab doa-doamu." Panggilan itu, "Hayya 'alas salah, wahai hambaku, mari menuju pertemuan denganku. Mari menuju satu komunikasi, bincang akrab yang mesra denganku. Wahai hambaku, menuju satu rihlah ruhiyah, perjalanan ruh menuju diriku." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya membuat langkah kakinya begitu ringan, membuat langkah kakinya yang sangat berat itu tetap dia tempuh menuju ke masjid. Demikian pula Al-Quranul Karim, yang untuk membacanya dia terbata-bata, yang untuk mengucapkan satu hurufnya lisannya begitu berat dan keluh, yang untuk kemudian melafalkan bunyinya dia begitu kesulitan dan melelahkan tenggorokannya, lehernya, gerak bibirnya, semuanya melelahkan baginya. Tetapi karena ini adalah kata-kata cinta dari zat yang sangat dicintainya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan itu. Dia baca firman Allah itu, dia hafalkan sedikit demi sedikit di dalam tahfidz bersama anak-anak yang lain. Ini, pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu teguran bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita, seandainya setiap orang tahu keutamaan dari shaf yang paling awal di dalam sholat berjamaah, niscaya mereka pasti akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak, meskipun harus dengan mengerahkan segenap tenaga sampai kehabisan tenaga untuk menujunya. Inilah peringatan yang Rasulullah SAW katakan, sampai beliau katakan, seandainya luang bagiku, maka niscaya kusuruh orang untuk mendirikan salat, mengimami salat, lalu aku pergi ke rumah-rumah yang orangnya tidak datang ke tempat untuk salat berjamaah di masjid, lalu aku letakkan kayu-kayu untuk membakar rumah-rumah itu. Pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid dan Quran, dua pilar peradaban yang memanggil kita hayya 'alal falah, seperti panggilan kepada saudara kita ini, yang sangat membuat dia terketuk, yang membuat dia tergerak. Mari menuju sebuah kemenangan, kemenangan dunia dan akhirat, kemenangan untuk bisa menggapai surganya Allah, kemenangan untuk bisa sampai ke dalam ridhanya Allah, kemenangan untuk kelak bisa melihat wajah kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala
bernaung di bawah panji Rasulullah Muhammad SAW dan mendampingi beliau memasuki Jannatul Firdaus. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Panggilan yang membuat saudara kita di Yaman ini tergerak melampaui segala keterbatasannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.